Haja Marni SAG, MPD, beserta rombongan. Kami mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir di acara Ramah Tamah dan Penamatan Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Angkatan 13 2026. Sambutan dari kami Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Kendari didampingi oleh Kepala Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Kendari Desa dan Ibu Ketua Yayasan Asy-Syafi'iyah Kendari. Kami meminta dengan hormat untuk penyerahan pengalungan bunga. Ya, sekali lagi kami ucapkan dan
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dengan hormat disilahkan berdiri. Silakan duduk kembali.
acara keempat, persembahan tahfizul Quran dan Asmaul Husna dari siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Asyafi'iyah Kendari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perlu diketahui, acara ini dirangkaikan dengan wisuda tahfiz Quran dari beberapa siswa yang telah berhasil menghafalkan Al-Quran juz 1 sampai 3 dan juz 30 yang merupakan program unggulan madrasah kami. Selamat menyaksikan. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azab
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم Astaghfirullah. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah,
persembahan tari kreasi Nusantara oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Kendari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tarian ini diambil dari 3 tari daerah yang kemudian digabungkan menjadi sebuah tari kreasi Nusantara dengan menggabungkan makna tari saman dari Aceh yang bermakna mendalam sebagai simbol kebersamaan, kekompakan, gotong royong dengan gerakan serempak. Dilanjutkan dengan tari Lita yang berasal dari Sulawesi Barat yang menggambarkan keharmonisan, kesahagaan, dan budaya masyarakat pesisir Mandar. merupakan bagian dari warisan budaya yang mengajarkan kerjasama dan interaksi sosial, sehingga gabungan tari ini disebut dengan
tari keceriaan, dan hiburan dengan nilai-nilai kesopanan. Acara selanjutnya, pesan dan kesan dari siswa yang ditinggalkan oleh siswi Fadila Azhara yang meninggalkan oleh siswa Muhammad Radizul Januaristar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Pengawas Madrasah Sekota Kendari. Yang terhormat Bapak dan Ibu Direktur Yayasan Asyafi'iyah Kendari. Yang terhormat para Kepala Madrasah dan RA Lingkup Yayasan Asyafi'iyah Kendari. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf Lingkup Yayasan Asyafi'iyah Kendari. Yang terhormat para tamu undangan yang turut hadir dalam acara perpisahan hari ini. Yang terhormat pula para orang tua siswa-siswi kelas 12
serta kakak-kakak dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Fadila Azahra, izinkan saya mewakili teman-teman dan adik-adik di madrasah ini akan memberikan sedikit sepatah dua kata yang mewakili perasaan kami atau yang akan ditinggalkan oleh kakak-kakak kelas kami. Sesuatu yang mungkin jarang kami ucapkan, tapi sungguh kami tulus dari hati. Jujur, berdiri di sini rasanya berat. Banyak yang ingin disampaikan tapi takut malah bergetar tengah jalan. Kak, mungkin selama ini kami terlihat cuek atau sibuk sendiri. Tapi sebenarnya kami yang sedikit-sedikit mempelajari keaktifan kalian di sekolah ini. Sedikit-sedikit mempelajari apa yang kalian lakukan untuk mengembangkan sekolah kita ini. Setiap melihat prestasi yang sudah kalian dapatkan dalam hati kecil kami, akankah kami mampu seperti kalian? Apakah kami mampu meneruskan prestasi kalian untuk membawa nama sekolah baik ini? Di sisa waktu yang singkat kalian berada di sekolah ini, kami pelan-pelan berusaha meneruskan kerja kalian, utamanya organisasi OSIS atau BES, pramuka dan bidang-bidang lainnya di madrasah ini. Kami pelan-pelan berusaha meneruskan. Kami juga banyak belajar dari kalian. Lihat gimana kakak-kakak berjuang melewati ujian yang kadang bikin pusing, mengerjakan tugas kelompok yang kadang bikin ribut dari hasilnya. Latihan upacara berjam-jam di tengah panas matahari. Persiapan kegiatan-kegiatan sekolah sampai 17 Agustus yang heboh tapi seru. Intinya banyak hal yang kami rindukan dari kalian. Kak, apakah kalian masih ingat waktu pertama kali kami masuk di sekolah ini? Waktu sama kalian menyemangati kami untuk bagaimana kami harus jadi siswa di sekolah ini. Yang jumlahnya sedikit tapi banyak pengalaman baik yang bisa kami dapatkan berdasarkan pengalaman kalian. Sehingga kami termotivasi menjadi bagian dari kalian. Hal kecil tapi membekas dari kami. Kakak-kakak yang kami banggakan, hari ini tiba. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian kalian. Selamat perjalanan kalian mungkin penuh perjuangan, tapi hari ini kalian membuktikan bahwa lelah itu layak. Terima kasih Kak, sudah lebih dulu menyalakan jalan, menunjukkan bahwa kalian itu bukan soal yang paling ribut, tapi soal tahu bagaimana harus maju dan kapan harus mundur dengan elegan. Hari ini kami bahagia Kak, tapi juga berat. Rasanya belum siap datang ke sekolah tanpa kehadiran kakak-kakak, tanpa suara kakak-kakak di setiap sudut sekolah ini yang paling ramai setiap istirahat. Tanpa seragam abu-abu yang kami pandang diam-diam, karena kami berharap suatu hari bisa sekuat itu juga Kak. Tapi kami tahu setiap pertemuan memang punya akhirnya. Dan ini bukan selamat tinggal, ini selamat melangkah. Semoga langkah-langkah kakak selalu dilapangkan. Semoga kakak-kakak menemukan versi terbaik dari diri kalian di tempat baru yang sedang menunggu. Kami janji Kak, kami akan terus menjaga semangat yang kakak tinggalkan. Kami akan terus bawa nilai-nilai baik yang kakak wariskan tentang saling bantu, saling jaga, dan saling hormat antara kita. Selamat kakak-kakak kelas yang hebat. Terima kasih untuk semuanya. Kami doakan semoga langkah kalian selalu diberkahi dan diingat karena kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, atau dalam hal ini diwakilkan Kabid Madrasah Pendidikan Agama beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Kendari beserta staf dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan sekaligus Kepala Madrasah
serta orang tua kami yang kami cintai yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara penamatan ini kami kelas 12. Tak lupa salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, yang telah lebih dulu mengajarkan kita tentang ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebagai pembuka, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Madrasah sekaligus Ketua Yayasan yang telah mendukung kegiatan kami hari ini dan segala kegiatan kami selama di madrasah ini agar menjadi siswa yang berprestasi, terbukti sampai sekarang. Dan teruntuk Bapak dan Ibu guru, saya mengucapkan banyak terima kasih karena tanpa peran Bapak dan Ibu mungkin kami selama 3 tahun ini sudah tidak tahu jadi apa. Karena tanpa peran Bapak dan Ibu, kami siswa ini tidak tahu jalan kami itu kemana. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ketika kami baru datang ke sekolah dengan suasana ragu, bimbang, bahkan bingung pada diri kami sendiri. Tetapi Bapak dan Ibu mengajarkan kami nilai-nilai kebersamaan hingga menjadi suatu keluarga. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya kalau kami ada salah kata dan melawan kepada Bapak dan Ibu guru. Saya mengucapkan sebesar-besarnya minta maaf. Dan teruntuk orang tua saya yang duduk di depan, ya, Masya Allah cantik sekali hari ini. Mungkin sedikit kata yang agak berlebihan dari saya, tapi mumpung saya ada kesempatan hari ini, saya menurunkan ego saya sebagai anak laki-laki yang hakikatnya keras. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mama. Untuk Mama adalah segalanya bagi saya. Terima kasih atas perjuangan Mama. Kontrol anakku, kontrol. Mungkin memang saya terlihat cuek di rumah, tetapi dalam jiwa saya ingin membahagiakan Mama. Semoga apa yang Mama harapkan bisa tercapai. Dan untuk teman-teman saya, terima kasih 3 tahun ini sangat menyenangkan. Terima kasih telah membuat suasana di kelas saya jadi ramai. Dan terima kasih telah hidup di kegiatan saya, di seluruh hidup saya. Mungkin kita semua akan rindu kenangan-kenangan yang telah kita lalui. Bermain bersama, berlomba masuk pagi karena Pak Yayasan mau apel. Dan terima kasih juga untuk Pak Yayasan selama ini nasihat-nasihatnya, doa-doanya selama Ramadan ini. Kami akan ingat, Pak. Orang pernah bilang, people come and go. Orang-orang itu datang dan pergi. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada masanya. Masa kita di madrasah ini telah berakhir. Masa kita di madrasah ini untuk memakai seragam putih abu-abu ini telah berakhir. Pesan saya untuk teman-teman saya, tetap semangat. Jangan pantang menyerah menggapai cita-cita. Teruslah berjuang. Karena kini
Untuk sekarang kita harus berani mengutuk pintu dunia dan melangkah menggapai cita-cita kita. Perpisahan hari ini kami menyebutnya dengan kata Hex20, paling berisik di bumi, paling bersinar di langit. Amin. Amin, Masya Dengan Allah. nama kelas Ghost Class, Great Humanity of Science Class. Sebelum saya menutup kesan dan pesan saya ingin membawakan sebuah lagu, mungkin bisa diwakili karena tangis air mata saya tidak bisa tertahan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena apa, anak-anakku? Karena itulah satu hal yang penting. Selalu apa? Selalu sesuai kata hati. Saya sangat senang dengan lagu ini karena lagu ini menggambarkan tentang kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita harus berjuang dan mengikuti kata hati. Untuk teman-teman saya, kata terakhir saya pada hari ini, sebentar lagi kita akan sampai tujuan. Nanti kalau sudah sampai tujuan, jangan lupa kita pernah jadi satu rumah, satu keluarga, bahkan satu kenangan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari yang mewakili orang tua siswa kelas 12, yang mewakili dari orang tua oleh Bapak Imran Bonang SPDI. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Bapak Kanwil, yang terhormat para pengurus Dinas Pendidikan di Kota Kendari, yang terhormat yang saya muliakan Kakanda Ketua Yayasan, yang terhormat para Dewan Guru yang kami muliakan. Marilah kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan hingga bisa kita berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada lain hanya mengharapkan ridhonya Allah. Saya mewakili orang tua, murid, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Guru dan Ketua Yayasan yang selama ini memberikan motivasi kepada anak-anak kami hingga bisa mencapai tujuan, yaitu menyelesaikan studinya di sekolah madrasah ini. Kami mewakili mohon maaf atas tindakan-tindakan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kami dari awal hingga bisa menyelesaikan pendidikannya. Mungkin karena kesalahan mereka lakukan menuju kedewasaan mereka. Teguran yang diberikan sangat luar biasa. Hanya satu tujuannya, yaitu mereka bisa berakhlak mulia. Pesan Andre Gurta Ambodale almarhum bahwasanya mencerdaskan atau memintarkan seseorang itu bukan sekedar merubah pola pikir atau mencerdaskan otak. Pendidikan bukan cuma mencerdaskan otak, tetapi memuliakan hati dan berakhlakul karimah. Sangat-sangat saya terima kasih kepada Dewan Guru hingga anak kami ada perubahan. Kami dari orang tua murid sangat bangga
di tempat sekolah ini tanpa memandang bulu, baik yang punya tingkat derajat maupun tidak, kami bisa selevel di dalam ruangan ini, yaitu menerima apa yang kami bisa diarahkan oleh ketua yayasan nanti. Saya berpesan kepada anak-anakku, pendidikan yang kalian dapatkan bukan berakhir di acara ini, tapi pendidikan itu bisa tercapai ketika cita-cita kalian bisa terwujud. Mungkin sampai di sini dulu saya sampaikan. Nallahi mustamwalitiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Ketua Yayasan sekaligus Kepala Madrasah Aliyah Asyafiyah Kota Kendari oleh Bapak Dr. Haji Abdul Muiz DMPD. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Pelaksana Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Kendari. Yang terhormat Ibu Pengawas Madrasah Aliyah Asyafiyah Kendari, yang paling rajin datang di sekolah kita ini, alhamdulillah. Yang saya hormati rekan-rekan kepala madrasah dan seluruh dewan guru lingkup Yayasan Asyafiyah. Alhamdulillah, sekali lagi kita berterima kasih kepada Ibu Kepala Kantor Agama Kota Kendari, Kepala Seksi dan Ibu Pengawas yang menjadikan acara kita ini berwibawa dan bernilai karena dihadiri pejabat. Kalau tidak ada itu sepi. Kecil, bukan sepi, kecil gitu punya acara. Oleh karena itu wajar kalau kita berterima kasih. Ketika saya pernah jadi kepala kantor agama Kota Kendari 2 tahun kurang lebih, selalu menghargai kalau undangan sekolah begini penamatan daripada wali kota yang undang. Di sana terkumpul semua pejabat. Tapi kalau di sekolah kasihan sangat kecil acara itu kalau tidak ada pejabat yang datang. Sehingga saya tidak pernah wakilkan kalau ada undangan, kecuali kalau bersamaan berduta. Begitu juga ketika saya jadi Kakanwil Agama 6 tahun. Selalu saya menghadiri itu kalau ada undangan kecil-kecil begini. Kenapa? Undangan itu menjadi berwibawa dan bernilai ketika dihadiri pejabat. Tapi kalau tidak ada, kasihan gitu sekali. Oleh karena itu kita bahagia sekali hari ini karena dihadiri oleh Ibu Kepala Kantor Agama Kota Kendari. Mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi, karena sekolah itu kasihan nanti dikunjungi pada saat-saat seperti ini.
Seperti kita ketahui bahwa acara kita ini adalah acara Ramatama dan penamatan. Penamatan yang ke-13, angkatan ke-13. Artinya sudah 13 kali kita menamatkan sejak berdirinya Madrasah Aliyah Asy-Syafiyah ini tahun 2012. Tahun ini hanya yang tamat 26 orang, 9 laki-laki dan 17 perempuan. Kegiatan penamatan ini adalah perpaduan antara bahagia, haru dan sedih. Kenapa bahagia? Karena mereka sudah menamatkan program kegiatan belajarnya selama 3 tahun di Madrasah Aliyah Asy-Syafiyah. Tadi sudah mereka tampilkan tarian-tarian sebagai wujud kebahagiaan. Kemudian yang kedua, haru dan sedih karena mereka sudah akan meninggalkan adik-adik kelasnya, kelas 10, kelas 11 yang selama ini mereka bergumul. Apalagi dengan guru-gurunya. Guru-gurunya semua bagus-bagus. Hanya satu orang yang ASN, kita punya guru dari 14 atau 15. Dan 95% itu masih bujang-bujang. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak, walaupun gurunya masih muda-muda, tetapi mereka adalah orang tua di sekolah. Pengganti orang tuanya di sekolah adalah guru. Kemudian yang kedua, mereka rata-rata yang mengajar itu sesuai dengan jurusannya. Sarjana matematika, sarjana fisika, sarjana biologi. Beda ketika saya jadi guru dulu tahun 75, tahun 80-an. Semua guru agama di madrasah. Ketika berubah kurikulum, 80% umum dan 20% agama, maka setengah mati kita di sekolah. Kita tawarkan itu guru-guru untuk memegang bahasa Inggris, memegang matematika, tidak ada yang mau. Kenapa? Karena bukan jurusannya. Akhirnya kepala sekolah borong itu semua mata pelajaran umum. Dulu tahun 80-an, 90-an itu biasa 3 kali pelatihan bidang studi seprovinsi, banyak anggarannya. Kita dikasih biaya transportasi, dikasih pokoknya itu. Dulu itu hampir 3 kali itu penataran mata pelajaran. Sekarang tidak pernah lagi ada yang begitu karena tidak ada anggarannya. Tidak tahu kenapa sampai dulu di masa, termasuk di masa saya masih sama. Bahkan setiap madrasah negeri dan swasta kita usulkan untuk biaya operasionalnya. Tahun-tahun 2000-an itu sudah 25 juta. Satu madrasah negeri untuk biaya operasional saja. Itu dulu banjir uang. Tapi sekarang katanya itu susah uang. Tidak ada. Saya keliling seprovinsi pergi membuka kegiatan pelatihan. Ada honornya dikasih. Itu. Sampai sudah pensiun, saya sudah pindah di Jakarta berkantor di departemen. Sudah mau pensiun, saya telepon bendaharanya di Kanu, saya punya bendahara. Ada ini mobil yang sampai kita sudah pensiun baru kita jalan kaki. Ada yang dijual. 300 juta. Coba katanya lihat berangkasnya kalau masih ada
Karena dulu setiap ada kita punya honor, saya tidak pernah ambil. Kalau yang dari luar, kalau dari dalam tidak bisa karena ada di siap itu yang apa namanya itu. Tetapi kali luar saya suruh simpan di berangkas. Jadi bayangkan begitu terpensiun masih bisa beli mobil 320 juta, Fortuner dengan Pio 170 juta. Itu sudah mau pensiun. Karena banyak sekali kita punya honor itu, banyak uang. Itu. Saya punya perjalanan ini sekakan wilayah agama itu 800 juta 1 tahun. Bayangkan, daripada tidak habis dan tidak dianggap tidak pandai memanfaatkan, saya kuliah di Jakarta tiap minggu supaya bisa habis itu uang. Kemudian yang selanjutnya saya mau ingin curhat kepada orang tua murid, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk perbaikan kita, kerjasama kita antara guru dengan orang tua. Saya sampaikan bahwa guru itu ibarat tanah. Murid itu ibarat bunga, dan orang tua itu adalah air penyiramnya. Sebaik apapun tanah itu dipupuk oleh guru, diberi nutrisi, tapi kalau tidak pernah disiram dengan air oleh orang tuanya, maka pasti bunga itu akan layu. Bunga itu tidak akan mekar. Maksudnya adalah, walaupun kita guru di sekolah mengajar mulai dari pagi sampai siang, sampai anak-anak pulang setiap hari, tetapi kalau orang tua tidak pernah dikontrol anaknya di rumah, jam berapa tidurnya, jam berapa belajar, jam berapa bangunnya, nah itu, maka pasti tidak akan ada apa-apanya. Oleh karena itu, orang tua yang bagus, karena saya juga ini orang tua, adalah setiap hari kita atur anak-anak. Jam belajarnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jam tidurnya, jam bangunnya, kita sudah atur sedemikian rupa. Dan alhamdulillah, kalau kita lakukan seperti itu, anak-anak kita akan berprestasi dan akan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Saya tidak bangga, tapi itulah kita lakukan seperti itu karena kita ini, saya dengan Ibu Wajid sama-sama guru dari tahun 75 sampai tahun 2000. 25 tahun jadi guru dan kepala madrasah. Kita lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah kita punya anak tidak ada yang pernah menganggur. Yang pertama jadi kepala kehutanan. Baru-baru ini dicalonkan jadi kepala kehutanan profesi, tapi belum tercover. Yang kedua wakil rektor di IAIN. Yang ketiga tukang gambarnya Pak Nur Alam dulu ini jembatan Bahtera Mas, dia S2 arsitek. Yang keempat, yang terakhir itu di kantor gubernur di BKD. Alhamdulillah itu. Tapi orang tua yang prihatin dengan anak-anaknya. Tidak hanya dia biarkan, apalagi musim-musim sekarang ini, kalau tidak dikontrol, ini lebih banyak dipegang ini daripada belajar. Dan kepada anak-anakku sekalian yang baru tamat, kelas 12 yang tamat, saya ingin sampaikan bahwa
kami, Bapak dan Ibu guru, tidak hanya mengajar saja, tetapi sekaligus menitipkan harapan. Harapan agar kalian menjadi orang yang bermanfaat, bukan berhasil untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Itu namanya baru bisa bermanfaat. Kejarlah cita-cita kalian. Silakan melangkah untuk mengejar cita-cita kalian, tetapi jangan lupa, jangan pernah lupakan nilai-nilai yang diajarkan di lingkungan sekolah kita, Madrasah Ali Asyafiyah. Nilai-nilai apa itu? Ada nilai-nilai kejujuran, sopan santun, keramahan, dan kelunasan budi pekerti yang baik. Itu yang paling penting. Nilai-nilai inilah yang akan membedakan kalian dengan kebanyakan orang. Dunia ini tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi dia butuhkan adalah orang yang baik, orang yang memiliki budi pekerti yang baik, yang tinggi. Pernah saya baca satu pantun, pergi ke ladang menanam padi. Padinya tumbuh menguning berseri. Langkah kakimu untuk mengejar cita-cita, yaitu ilmu, adab, dan budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, sekali lagi kami mohon perkenan kepada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari untuk menyampaikan sambutan dan pengarahannya kepada kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Marni SAG, MPD. Dengan hormat dipersilahkan. Bisa cari dulu pantunku. Terima kasih dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Direktur Yayasan As-Safiyyah, orang tua kami Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Muiz, beliau beserta ibu, beliau adalah guru kami. Saya mengingat sewaktu saya di Ummu Sabri, beliau kepala MTSN 1 Kendari, menjadi ofisial saya lomba cerdas cermat tingkat provinsi di Kolaka tahun 1990. Kemudian beliau ketika saya penyuluh pindahan dari Konawe, beliau adalah kepala Kemenak Kota Kendari. Nah, alhamdulillah ini langsung putih saya punya muka, tadi hitam-hitam. Kemudian beliau adalah kepala kantor
Kementerian Agama, Departemen Agama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus waktu itu tahun 2005 saya menjadi penyuluh teladan Provinsi Sulawesi Tenggara, cuman tidak ada sertifikatnya. Pak Senior, Pak Kakanwil Senior sekarang harus diupload di Talenta. Jadi luar biasa beliau memberikan contoh kepada kita semua ketika beliau purna membangun masjid yang luar biasa, pahalanya mengalir, kemudian membangun madrasah lagi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua, orang tua kita. Ini menjadi contoh buat kita, kinerja beliau, pengabdian beliau yang luar biasa untuk Kementerian Agama di Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kasubag TU sekaligus PLT Pendidikan Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Kendari. Beliau ini adalah Duren, duda keren. Nah, kalau tadi guru-gurunya ini masih banyak yang bujang-bujang. Nah, sekarang kepala seksinya juga duda keren, Duren. Nah, yang saya hormati Ibu Pengawas yang membersamai kami, yang saya muliakan Kepala Madrasah yang baik di Asafiyah maupun yang hadir pada pagi hari ini, yang saya banggakan guru-guru yang telah mengkader generasi hebat di madrasah ini serta staf administrasi. Yang saya muliakan ketua komite dan pengurus, yang saya hormati orang tua siswa yang hadir pada pagi hari ini, yang saya cintai anak-anakku siswa Madrasah Aliyah As-Safiyah Kendari. Tepuk tangan dulu untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini di tengah-tengah kondisi efisiensi di negara ini dan geopolitik dunia, kita masih bisa di Madrasah As-Safiyah Kendari yang pertama mengadakan perpisahan. Ini di madrasah kemarin pondok, di Madrasah As-Safiyah. Kita apresiasi gedungnya yang mewah. Ini karena ada anak beliau yang tadi yang luar biasa ahli gambar. Jadi ini sudah didesain Madrasah As-Safiyah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang umat Islam menjadi pengikut yang istiqomah mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama-tama kami apresiasi yang luar biasa terhadap Madrasah As-Safiyah yang 12 tahun di Madrasah As-Safiyah, gebrakannya luar biasa, dan ini kita berharap warga masyarakat yang di sekitar ini bisa memasukkan anak-anaknya di madrasah yang berada di Baroga ini, dalam hal ini As-Safiyah. Saya melihat banyak prestasi yang ditorehkan, jadi ini meneguhkan jati diri. Jadi meraih prestasi itu adalah meneguhkan jati diri, keberadaan dari madrasah itu sendiri. Saya melihat marching band, sampai kegiatan-kegiatan itu marching band itu sudah As-Safiyah, kegiatan di hotel-hotel itu saya melihat As-Safiyah yang hadir, dan banyak prestasi. Nah, kepada anak-anakku kami sampaikan pesan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, bahwa kalau dulu, zaman dulu itu kita mengirim surat. Sekarang era digital kehati-hatian kita. Sekecil apapun itu gampang sekali diviralkan, apalagi hal-hal yang negatif. Kadang hal yang positif itu tertutupi dengan hal-hal yang negatif. Kalau dulu jari jemarimu, mulutmu adalah harimaumu, sekarang jari jemarimu adalah harimaumu. Nah, ini saya meminta kepada anak-anakku, kita tabayun, kita filter yang mana yang harus kita upload di medsos dan mana yang tidak. Karena
banyak hal, banyak kasus yang kadang itu ditutupi langsung terbuka. Ketiga ada salah satu yang berani viralkan. Salah satunya kasus yang ada di Yogyakarta itu viral, di mana anak-anak itu mereka dititip, ternyata diikat, mulutnya diisolasi. Hari ini sudah 13 orang yang jadi tersangka. Nah ini semua didiamkan, hal-hal kecil itu gampang diviralkan. Nah ini kehati-hatian kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, anak-anakku hari ini anak-anak kita hari ini akan meninggalkan Madrasah As-Safiyyah. Mereka akan masuk di perguruan tinggi pilihan mereka. Tapi ini bukan akhir, awal memasuki jenjang yang baru, universitas kehidupan yang baru. Kami berharap jangan setelah lepas dari As-Safiyyah, MA As-Safiyyah, citra diri kita yang kita sudah dapatkan di sini, ilmu pengetahuan teknologi dan dibarengi imtak, jangan kita tinggalkan. Budi pekerti kita harus junjung tinggi. Banyak orang cerdas, banyak orang yang berpendidikan tapi tidak punya attitude, tidak punya akhlak, tidak punya moral. Nah, kami meminta kepada anak-anakku, tanamkan dalam diri kita, hati kita, dimanapun kita berada, bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita harus yakinkan dalam diri kita bahwa madrasah itu hebat, dimanapun dia berada, madrasah itu adalah hebat dan mendunia. Nah ini sekaligus saya meminta kepada orang tua, terima kasih menyekolahkan anaknya di madrasah. Dan perlu kita ketahui semua Bapak Ibu, hari ini madrasah adalah pilihan bagi masyarakat yang ada hampir di seluruh Indonesia. Kita melihat kalau zaman dulu, kita membandingkan zaman dulu orang tua mencari madrasah, mencari pondok pesantren itu adalah pilihan terakhir. Kadang dikatakan, kenapa kita masukkan anak di situ? Saya pusing, anakku itu nakal sekali, saya tidak bisa atur, saya masukkan di pondok pesantren. Dulu. Jadi pilihan terakhir. Sekarang kita melihat di madrasah-madrasah pondok pesantren, ketika sekolah umum belum dibuka, sekolah madrasah sudah ditutup. Penerimaan siswa baru. Saya melihat beberapa tahun, 2 tahun terakhir, saya baru setahun berada di Kemenak, Bapak Ibu. Saya melihat tahun kemarin itu banyak sekali, sampai ratusan itu WA saya. Kadang saya tidak kenal, tapi namanya orang memberi amanah. Pingin anaknya itu masuk di madrasah. Karena apa? Ada nilai lebih yang dimiliki oleh madrasah. Jadi dia sudah ipteknya, imtaknya, kemudian ada lagi life skill. Anak-anak digali potensi minat bakatnya mereka supaya bisa nanti ke depan mereka bukan anak-anak yang pasif, tapi anak-anak yang mandiri, yang mindset berpikirnya itu ke depan, jauh ke depan, lebih cemerlang. Nah ini kelebihan madrasah. Sampai kemarin salah satu di MTSN 1 Kendari itu sudah penutupan, sudah ditutup, sudah penutupan pengumuman, tidak lulus. Masih ada lagi yang WA, ibu bagaimana biar saya bayar berapa, saya siap, mau lewat apa, lewat jendela. Tidak ada, sudah close. Saya menyampaikan kepada kepala madrasah, satu, kita jaga integritas kita. Nah, jangan kita memberi ruang yang selama ini sudah bagus, kita sudah sistem yang ada di dalam, kita sudah atur, kita sudah tata dengan baik, kemudian hanya kita sendiri yang mengobok-ngobok sistem yang ada. Ikuti mekanisme yang ada, prosedur. Karena apa? Kalau kita selalu ada titip lewat jendela dan lain sebagainya, yang nilai lebih yang dimiliki oleh madrasah secara perlahan itu akan tergerus, tidak ada lagi. Karena kita mengakomodir apa? Orang-orang yang dekat dengan kita, bukan lagi kualitas tapi unsur kedekatan. Nah ini yang kita harus tinggalkan, dan ini harus kita menjadi qudwah, kita harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat.
Jadi ini kelebihan madrasah hari ini. Salah satu di kabupaten itu kurang pendaftar di sekolah negeri, di jenjang sekolah yang ada di kabupaten kota. Karena apa? Orang tua sudah sadar ternyata anak-anak ini dengan tantangan zaman yang luar biasa, mereka harus didekatkan dengan agamanya. Nah ini kolaborasi kerjasama antara orang tua. Nah, orang tua dan sekolah ini dibutuhkan. Gimana yang diajarkan anak-anak di sekolah, di rumah harus juga berkesinambungan. Nah, jangan sampai di sekolah lain, di rumah lain. Nah ini anak-anak nanti bingung memilih. Seperti itu. Tapi anak-anakku, saya tekankan kepada kita semua. Pepatah Libanon mengatakan bahwa laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anadha. Nah, bukanlah yang dikatakan generasi muda yang hanya mampu mengatakan inilah bapakku, inilah kekayaan bapakku, inilah jabatan bapakku. Tapi generasi muda yang mampu mengatakan inilah diriku, inilah kemampuanku, dan inilah prestasiku. Camkan itu dimanapun kita berada. Kemandirian tanggung jawab kita harus miliki. Semangat belajar kita harus miliki dimanapun kita berada. Karena persaingan, tantangan ke depan semakin berat. Jadi yang dicari ke depan adalah yang mampu berkompetisi, yang harus kuat, bukan generasi yang mentalnya down, sedikit menangis, sedikit marah. Generasi yang kita harapkan ke depan adalah generasi yang memiliki keterampilan. Satu, kecerdasan emosional. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Dan ditambah nanti dengan life skill. Nah ini kepada anak-anakku semua, kami berharap jaga nama baik madrasah. Dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dikatakan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Marilah kita berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberikan umur panjang, kemudian orang tua bangga dan bahagia memiliki kita anak-anaknya yang bisa menjaga nama baik keluarga, nama baik sekolah, madrasah, dan nama baik bangsa dan negara. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ada yang lahir pemimpin-pemimpin hebat dari Madrasah As-Safiyyah Kendari. Tadi saya mendengar pantun. Jadi saya mengingat Bapak Ibu, ketika saya SD Andonohu kelas 5 SD, ibu saya membuatkan puisi kata-kata perpisahan yang ditinggalkan. Saya tidak melupakan konsep ibu saya, katanya hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tidak terasa kita akan berpisah. Kaba enak gunung yang tinggi, ombak di laut sama ratanya, sungguh enak orang yang pergi, orang ditinggal apa rasanya. Ini pantun ibu saya. Kemudian pergi ke sawah menanam padi, padi dipanen saat senja, jadilah siswa yang berbakti, gapai cita-cita setinggi angkasa. Membeli buku di pasar pagi, buku cerita tentang kancil. Lulus sekolah jangan berhenti, terus belajar walau sudah berhasil. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon izin karena kami ada rapat dipantau langsung dari Pak Sekjen. Saya izin pamit di tempat ini. Mohon maaf. Terima kasih.
mereka telah membawa dan menorehkan banyak prestasi untuk madrasah kami. Diantarkan oleh adik kelas sebagai tanda terima kasih terakhir untuk kakak kelas kepada adik-adiknya. Semoga penorehan prestasi bisa diteruskan oleh adik-adik kalian. Kami meminta dengan hormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Asyafiyah Kendari, serta kami meminta dengan hormat Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, Ibu Haja Marni SAG MPD, dan kami turut meminta dengan hormat juga Bapak PLT Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Kendari berkenan naik ke atas panggung untuk mengalungkan piagam kelulusan kepada siswa-siswi terbaik kami, sekaligus wisuda tahfiz Al-Quran. Dengan hormat dipersilahkan. Ya. Sabar Ida, kesini dulu. Iya Bu, iya silahkan Bu. Azahrani Reski Aulia, anak dari Bapak Imran Bonang SPDI dan Ibu Suherni. Muhammad Radizul Januarisdar, anak dari Bapak Muhammad Sulwan Laponangi dan Ibu Muhartin Hamsis Langolango, SPDGR MPD. Abdul Rahman Holil, anak dari Bapak Jumil dan Ibu Nurlita. Abdul Rozak, anak dari Bapak Muhammad Haris Ismail dan Ibu Nur Hasanah. Ahmad Zulfami Zaid, anak dari Bapak Suwardi Arifin dan Putri Handayani. Alifa Mutmainah Hafid, anak dari Bapak Abdul Hafid SPDI dan Ibu Hasnawati SEI. Anissa Agni Julia, anak dari Bapak Akbar Darwis dan Ibu Lisnawati Polingai. Aprilia Ningsi, anak dari Bapak Ahmad dan Ibu almarhum Nurlela Sari. Arini Arianti Basara, anak dari Bapak Lubu dan Ibu Andriani. Asmita, anak dari Bapak Sudarmin dan Ibu Juwita. Cahaya Anugrah Islami, anak dari Bapak Yusuf Pono dan Ibu Yusniar Hasim. Dwi Julianti Rahayu, anak dari Bapak Usman Gentolet dan Ibu Ati Hartati. Egit Nur Amelia, anak dari Bapak Rustam dan Ibu Mesrawati. Fajar Rizki, anak dari Bapak Ali Muji dan Ismiatin. Karmila, anak dari Bapak Karmin dan Ibu Suliati SPDGR. Keiza Anawai Inuangi, anak dari Bapak Apriyadi dan Ibu Kiki Hermawati Hudodo.
dari Bapak Raskin dan Ibu Herlinda. Muhammad Naufal Auzan Junaidon, anak dari Bapak Junaan dan Ibu Rianti. Muhammad Rehan Islam, anak dari Bapak Erdianto dan Ibu Titi Dwiyanti. Muhammad Gifari Hasan, anak dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Sukira. Rizka Aulia, anak dari Bapak Jamal Mitra dan Ibu Sri Wulandari. Suci, anak dari Bapak Tasrifin dan Ibu Lilianti. Suci Ramadhani S, anak dari Bapak Sabarudin dan Ibu Rahmawati. Via Cahya Putri, anak dari Bapak Nurdin dan Ibu Sonia. Waode Nisma, anak dari Bapak Laode Sulema dan Ibu Narni. Waode Rizda, anak dari Bapak Landai dan Ibu Waode Rasna. Dilanjutkan dengan wisuda tahfiz Al-Quran siswa-siswi MA Asyafiyah Kendari. Muhammad Rehan Islami berhasil menghafalkan 10 juz. Muhammad Radizul Januarisda telah berhasil menghafalkan Al-Quran 3 juz. Abdul Rozak berhasil menghafalkan 2 juz. Suci Ramadhani S berhasil menghafalkan 2 juz.
Muhammad Naufal Auzan Junaidun berhasil menghafalkan 1 juz. Arini Arianti Basara berhasil menghafalkan 1 juz. Suci berhasil menghafalkan 1 juz. Abdul Rahman Holil berhasil menghafalkan 1 juz. Bagai mentari pagi memberikan hangat saat ku kedinginan. Yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu nasihatiku di saat ku salah arah dalam menolong. Butuh dirimu saat ini, Bunda Mula, tempat ternyaman untukku bersandar. Ku butuh dirimu, menghapus dari air mataku.
damai Allah.
secercah cahaya sebuah harapan. Seperti itulah berjuang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi tanah milik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Kau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersama dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu terima kasih. Dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi tanah milik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Kau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersama dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu terima kasih. Ya Allah, kabulkan doa kami. Berikan keberkahan kepada semua pejuang pendidikan. Tanpa mereka kami bukanlah apa-apa. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa. Kau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersama dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita bermunajat seraya menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang berbahagia ini, dengan segala kelemahan dan kerendahan hati, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan acara ramah tamah dan penamatan siswa-siswi kami Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Kendari, alumni angkatan ke-13 dengan penuh rasa haru dan bahagia. Semoga rahmat dan pertolongan-Mu senantiasa Engkau cerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ampunilah segala kekhilafan dan kekurangan kami selama mendidik siswa-siswi kami. Ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan mereka kepada kami. Ampunilah dosa bapak ibu kami yang telah membesarkan dan merawat kami, dan ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Musawwir, Engkau Maha membentuk lagi Maha menjadikan. Jadikanlah kami guru yang ikhlas mendidik dan membimbing siswa-siswi kami. Jadikan setiap siswa-siswi kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu, ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, kecerdasan, keteguhan iman, agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jalan panjang masih terbentang di depan siswa-siswi kami. Mudahkanlah langkah mereka, luruskanlah jalan mereka, lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap amal usaha mereka, agar mereka dapat meraih cita-citanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Hadid, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar, dan tuntunlah kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Qarib, Tuhan yang Maha dekat, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul di tempat ini. Jagalah persaudaraan, persahabatan, dan kekeluargaan yang telah terjalin di antara kami. Pertemukanlah kami kembali di lain kesempatan dan keadaan yang lebih baik. Ya Allah yang memberi pertolongan, hanya kepadamu-lah kami menyembah, maka terimalah doa dan pinta kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.